Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Kalau kalian perhatikan di sini, pada contoh yang ketiga ini ada grafik fungsi. Di sini sebetulnya bisa beberapa bentuk grafik, ya, bisa berupa grafik fungsi sinus, ya, karena bentuknya seperti ini. Nah, ini grafik fungsi sinus bentuk bakunya untuk amplitudo yang positif. Kemudian ini grafik fungsi sinus yang terbaliknya, ya, untuk amplitudo yang negatif. Nah, ini juga bisa berbentuk grafik fungsi kosinus, ya. Kosinus ini untuk grafik fungsi kosinus yang positif. Berarti kita startnya mulai dari sini, ya, ke sini, gitu ya. Nah, ini bentuk bakunya, ya. Kalau ini adalah grafik fungsi kosinus yang amplitudonya negatif, gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini untuk grafik fungsi sinus ini tidak utuh, ya, ini tidak utuh, maka kita bisa coba gunakan untuk grafik fungsi yang kosinus, karena ini utuh. Kita lihat dari sini nih. Nah, ini kita bisa ambil dari sini kan, ya, dia akan membentuk grafik fungsi kosinus seperti itu, ya. Jadi kita buat yang pertama, langkahnya ini adalah grafik berupa, ya, grafik berupa kosinus, ya, untuk amplitudo ini, ya, yang positif seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan, kita cari amplitudonya. Amplitudo itu adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, ya. Berarti ini adalah setengah dari maksimumnya ini 1 dikurangi, ya, minimumnya di sini adalah min 1, ya, dikurangi min 1 seperti ini. Jadi ini setengah, ya, 1 dikurangi min 1, jadi 1 tambah 1, jadi 2. Jadi dapat amplitudonya adalah 1. Kemudian langkah yang ketiga yang kita lakukan itu adalah kita cari K-nya. Ingat bahwa satu periode itu adalah 360 derajat dibagi K untuk kosinus. Kosinus dan sinus itu biasanya satu periodenya adalah 360 derajat, ya, sama kalau untuk tangen 180 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini satu periode atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini nggak nyampe satu bukit, ya, ini nggak nyampe satu bukit karena ini harusnya ada lanjutannya di sini. Nah, ini lembahnya utuh. Nah, sekarang kita coba ambil sudut-sudut yang jelas saja, sudut-sudut yang jelas patokannya pada grafik fungsi kosinus. Kalau kalian perhatikan di sini, nah kan kosinus mulai dari sini, ya, mulai dari sini sampai sini. Cuman ini kita nggak tahu sudutnya berapa, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini 15 derajat, ini ada setengah bukit. Nah, dari sini ke sini ini kan 105 batasnya, ini juga setengah lembah. Berarti kan kalau setengah bukit sama setengah lembah kan kita bisa jadikan satu, ya. Berarti ini sama saja dengan setengah periode. Karena satu periode itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini setengahnya bukit, setengahnya lembah. Berarti kalau begitu dia adalah setengah periode. Ya, jadi kalau kita tuliskan setengah periode itu adalah 105, ya. Karena batasannya dari sini 105 sampai ke 15 derajat, berarti dikurangi 15 derajat. Ini sama juga dengan 90 derajat. Ini adalah setengah periode, ya. Ini adalah setengah periode, ya. Berarti kalau setengah periodenya 90 derajat, maka satu periodenya berarti tinggal 90 derajat kalikan 2, ya. Jadi satu periode adalah 180 derajat. Maka tinggal kita tuliskan di sini, ya. Satu periodenya ini adalah 180 derajat sama dengan 360 derajat per K, ya. Jadi K-nya adalah, ini tinggal tukar tempat atau kali silang aja. K-nya adalah 360 derajat dibagi 180 derajat. Sehingga didapatkan di sini K-nya adalah 2. Itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian kita coba lagi langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat di sini kita cek apakah ada pergeseran, ya, apakah ada pergeseran ke kanan atau ke kiri atau atas dan bawah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini biasanya untuk grafik fungsi kosinus, ya, di sini grafik fungsi yang normal, di sini kita mulainya pada saat sudutnya di sini adalah 0 derajat.
Saat 0 derajat, di sini nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya adalah min 1. Nah, akan tetapi dia memulainya di sini bukan 0 derajat, tapi di sini memulainya adalah 15 derajat. Berarti di sini ada pergeseran yang dari 0 ke 15, berarti ada pergeseran ke kanan. Berarti grafiknya bergeser ke kanan. Geser ke kanan ya dengan rumus B derajat per K. Seperti itu. Nah, geser ke kanan ini berapa derajat di sini? 15 derajat. 15 derajat sama dengan B derajat per K. Ya, berarti 15 derajat B derajat dibagi K-nya 2. Maka B derajatnya adalah tinggal kita kalikan 15 kali 2. Ya, 15 kita kalikan dengan 2, berarti di sini adalah 30 derajat. Seperti itu. Kemudian kita cek langkah berikutnya, adakah pergeseran ke atas atau ke bawah? Kalau kita perhatikan di sini tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada garis bantu di sini ya, sehingga C-nya tidak perlu kita cari. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan di sini bisa kita simpulkan, kita tahu bahwa rumus untuk fungsi sinus atau di sini kosinus ya. Sebenarnya untuk sinus, kosinus dan tangen sama saja, yaitu fx sama dengan, karena ini kosinus, A cos ya dalam kurung kx. Karena di sini bergeser ke kanan berarti minus ya, minus B derajat. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau buat plus minus ya, untuk rumus umumnya plus minus B derajat plus minus C gitu ya. Karena di sini gesernya ke kanan, berarti nanti kita pakainya yang minus gitu. Atau A cos, K-nya di luar kurung. K ya. Kemudian kurung buka X plus minus B derajat plus minus C. Nah, ini kita coba untuk yang pertama. Ya, yang pertama kita letakkan di sini. Jadi fx sama dengan A-nya berapa? A-nya di sini amplitudenya 1 cos, K-nya adalah 2. Ya, untuk rumus yang pertama ini kalikan X ya. Karena gesernya ke kanan berarti dia minus. Ya, minus 30, B derajatnya 30 derajat. C-nya tidak ada. Ya. Atau kita bisa pakai rumus yang kedua atau bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua di sini ya. Jadi fx sama dengan A-nya 1 cos. Nah, K-nya di luar kurung, K-nya 2. Kemudian kurung buka X. Nah, sorry ini 30 ya. X kemudian dikurangi. Nah, di sini dikurangi bukan 30, tapi kita pakai pergeseran awal yang ini. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari pergeserannya, kita cek sebenarnya kurva awalnya seperti apa. Oke, ini kan kurva awal kosinus itu kan di sini kan, posisinya 1. Ya, di sininya 0 derajat, ya. 0 derajat. Berarti kita lihat di sini pergeserannya begini kan. Lihat di sini berarti 15 derajat. Ya udah, di sini tinggal 15 derajat seperti itu. Jadi sebetulnya memang lebih simpel dengan cara atau rumus yang kedua. Ini kan kita bisa kalikan, jadinya adalah 1 cos, ini kalikan jadinya 2x, ini kalikan jadinya adalah min 30 derajat seperti ini. Sehingga bisa kita simpulkan fx sama dengan cos 2x min 30 derajat. Jadi kita bisa pakai rumus yang pertama, kita bisa pakai juga rumus yang kedua. Ini penyelesaian untuk rumus yang pertama. Ini adalah penyelesaian ya untuk rumus yang kedua. Ya, tergantung dari apa yang muncul di pilihan ganda misalkan ya. Misalkan soal dalam bentuk PG bisa kita jawab dengan cara seperti ini atau bentukan seperti ini.